Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya ini, sahabat tani sekalian. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara pemangkasan tanaman kakao yang benar. Nah, karena sahabat tani sekalian perlu diingat bahwa pemangkasan itu sangat penting. Pemangkasan juga menentukan lebat atau sedikitnya pembuahan pada tanaman kakao kita. Salah pangkas, saya jamin tanaman kakao Anda akan KB. Hati-hati guys. Jadi pemangkasan itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap enteng pemangkasan itu. Nah, jadi untuk membahas lebih lanjut, terlebih dahulu subscribe di channel YouTube saya ini. Nah, oke guys. Nah, jadi guys ya, pemangkasan pada tanaman kakao itu harus dilihat dari situasi alamnya, tidak bisa sembarang. Jadi kalau di wilayah yang kondisi alamnya, jadi begini, kondisi alam itu ada saya bagikan 3 bagian ini. Ada kondisi alam yang cuacanya panasnya ekstrim, ada yang panasnya sedang, ada yang dingin. Nah, jadi tahapan pemangkasan ini berbeda-beda ini. Pada tahapan wilayah yang cuacanya panas ekstrim, yang panas sedang, yang dingin itu berbeda-beda. Nah, kali ini saya bahas ya. Yang pertama untuk di wilayah yang panasnya ekstrim ini, kayak seperti wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua gitu kan, termasuk wilayah timur, barat, termasuk kayak seperti Riau. Nah, jadi pemangkasan pada tanaman kakao itu sebenarnya tidak perlu terlalu ekstrim, gitu kan. Kalau saya guys ya, ini saya juga di tempat wilayah yang panasnya ekstrim ini guys, di atas 36 derajat suhunya ini, 36 37 ke atas. Itu saya tidak terlalu mengandalkan masalah pemangkasan gitu kan. Yang saya kalau soal pemangkasan itu saya nomor 2 kan, yang utama itu bawaannya bersih. Jadi begini, kalau di wilayah yang panasnya ekstrim guys, kalau kita terlalu pangkas, itu pohon atau ranting-ranting itu terkena langsung sinar matahari panas. Efeknya itu pohon atau ranting itu akan pecah-pecah, kering, terbelah-belah kulitnya itu ya. Jadi kita ambil satu contoh, ada yang saya dalam satu kebun ini saya sisakan satu sebagai bahan kajian saya. Nah, jadi ini guys, ini yang ekstrim saya pangkas di tempat cuaca panas. Nah, jadi inilah akibatnya guys. Nah, ini guys, nah pecah-pecah ini guys. Nah, nah, nah ini guys. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kalau cuacanya terlalu panas lantas kita pangkas secara ekstrim, jadi kulit pada pohon, pada ranting, pada batang itu kering, mati, hitam. Lama kelamaan terbelah. Jadi hati-hati guys. Ya kalau di cuaca panas tidak perlu pemangkasan. Pemangkasan itu yang penting bagian bawahnya ini guys ya. Ya ini yang bagian-bagian sininya aman ini. Nah, ini aman. Nah, pemangkasan nih. Nah, ini sengaja saya jaga untuk menyeimbangkan kelembaban ini. Nah, ini guys ya. Yang penting bagian sini. Kalau bagian atas ini tidak perlu. Nah, ini guys. Nah, jadi yang penting bagian utama bawah ini. Kalau bagian atas saya tidak terlalu sepangkas kan. Ini karena situasi kita ini panas. Oke. Yang penting bagian bawahnya bersih. Nah, karena
Yang kita jaga apa? Kelembaban udara, karena tanaman kakao itu membutuhkan itu kelembaban udara yang seimbang. Itu sebenarnya tidak perlu pakai pupuk tanaman kakao itu kalau tahu caranya itu. Yang penting kita menjaga keseimbangan alam. Nah, ini guys. Nah. Jadi jangan heran guys ya, pada video-video saya itu mungkin nampak pada kamera Anda itu gelap apa, karena memang rimbun tanaman kakao saya itu. Karena tanaman kakao itu saya itu jarang saya pangkas, karena wilayah saya ini wilayah cuaca panasnya ekstrim gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk mengimbanginya itu? Yang penting bagian bawah bersih. Bila perlu ini daun-daun yang ada di bawah ini, tanah daun-daun kakao ini sapu, itu jadi masalah gitu kan. Jadi itu. Nah, beda pada wilayah yang udaranya sedang atau dingin, mau pemangkasan ekstrim pun terjadi masalah gitu kan. Gitu. Walaupun di wilayah dingin, pemangkasannya tidak bisa terlalu ekstrim. Yang penting posisinya kalau di wilayah ekstrim, di wilayah dingin, itu pemangkasan itu jangan juga terlalu terbuka. Nah, intinya itu kalau tanaman kakao bagian bawahnya yang bersih. Walaupun pemangkasan hebat, kalau di bawahnya masih berumput, percuma gitu kan, ada gunanya. Jadi itu yang hal-hal yang harus kita perhatikan pada dalam pemangkasan itu guys ya. Nah, ini guys. Jadi tanaman kakao itu sebenarnya tidak perlu pupuk. Yang diperlukan itu adalah keseimbangan pada kelembaban. Nah, ini guys, satu bukti ini tidak pernah pakai pupuk ini. Kalau kita paham itu. Kenapa? Karena terkadang ya, saya pengalaman dalam hal pemangkasan. Salah saya mangkas, ternyata tanaman kakao saya itu tidak pernah berbuah gitu kan, karena salah pangkas, terlalu ekstrim gitu kan. Jadi sembarang saya potong cabang ranting apa semua sampai terbuka semua. Nah, ternyata saya pelajari, oh dari segi pemangkasan itu menentukan pebuahan pada tanaman kakao gitu. Nah, jadi guys ya, nah, ini yang saya tampilkan di sini bukan cuma satu pohon, dua pohon, jadi merata memang semua ini guys, merata guys. Nah, ini guys ya, nah, ini jadi kalau begini tanaman kakao Anda kan alhamdulillah gitu kan. Jadi yang utama itu pemangkasan. Nah, ini lagi guys, nah, ini di samping buah ini bunga pul. Nah, jadi itu guys ya yang harus diperhatikan. Oke guys, jadi selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.